Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatas Anggraini. Saya adalah guru di SMKN 1 Kalianget dan saya merupakan salah satu calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Artinya, ing ngarsa sung tulodo. Seorang guru merupakan pendidik yang harus memberikan contoh atau menjadi panutan. Ingat dia mangun karso, artinya seorang guru harus selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus memberikan semangat dan ide-idenya untuk mereka agar bisa berkarya. Dan tuturi handayani, seorang pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan memberikan arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan merupakan upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara menuju kemerdekaan secara lahir dan batin sebagai manusia. Intisari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan pengajaran merupakan suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan secara batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudi dalam arti yang seluas-luasnya, di mana pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan berlangsung sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan itu tidak statis, artinya bergerak secara dinamis sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perubahan zaman. Untuk mencapai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejati, sebagai pendidik, kita perlu memberikan ruang bagi anak atau peserta didik, yaitu memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengemukakan pendapatnya, bertanya dan mencari jawaban sendiri. Sebagai guru, tidak hanya memberikan informasi kepada peserta didik, tetapi guru juga menuntun dan mengarahkan mereka supaya mereka bisa berkembang, dan guru sebagai fasilitator dalam proses belajar yang merangsang kritis dan kreatif peserta didik, dengan menjadikan peserta didik sebagai student center atau pusat dari pembelajaran. Sebagai pendidik, kita juga harus bisa mengakomodasi keberagaman peserta didik, yang mana peserta didik memiliki minat, bakat, dan kemampuan serta keinginan yang berbeda. Sehingga sebagai peserta didik, sebagai guru, kita harus bisa memberikan pilihan yang akan membantu setiap peserta didik untuk mendorong bakat minatnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita harus bisa mengakomodasi keberagaman peserta didik sehingga peserta didik memiliki pilihan dalam hidupnya. Dengan demikian, peserta didik akan merasa dihargai dan akan termotivasi dalam mengembangkan dirinya secara utuh dan optimal, sehingga akan terwujud
sekolah yang menyenangkan, aman, nyaman, dan ramah untuk peserta didik. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya harus mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran. Adalah dengan melakukan pendidikan tanpa menyeragamkan kemampuan peserta didik. Kita menyadari bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda, dan saya tidak memaksakan kemampuan peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa tertekan. Kemudian saya memahami tentang keberagaman bakat dan kemampuan dari peserta didik. Yang saya tekankan utama adalah peserta didik memiliki karakter yang kuat dan budi pekerti yang baik. Sehingga dengan memiliki budi pekerti yang baik akan menjadikan mereka manusia yang berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi, agar pada akhirnya mereka mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tentunya budi pekerti yang luhur ditanamkan sedini mungkin pada peserta didik. Contohnya yang saya sudah terapkan di sekolah adalah membiasakan anak-anak untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian saya membiasakan mereka untuk saling bertoleransi di dalam kelas, saling menghargai perbedaan dan keberagaman. Dan saya juga membiasakan mereka untuk sedekah Jumat pagi. Jadi di sekolah kami saya biasakan untuk anak-anak bersedekah pada setiap hari Jumat. Dari konsep Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan, yaitu saya berusaha untuk menjadi sosok teladan di dalam pembelajaran di sekolah dengan memiliki karakter yang baik, memberikan semangat yang tinggi, saling percaya, dan memberikan penguatan dan motivasi kepada rekan-rekan juga. Kemudian saya juga mengembangkan potensi siswa dengan menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya. Ini saya lakukan pada pembelajaran berlangsung di dalam sekolah. Jadi pada waktu pembelajaran di dalam kelas, saya membiasakan untuk memberikan penguatan di awal pembelajaran sekitar 5 menit, penguatan karakter yang baik kepada siswa, sehingga mereka akhirnya terdorong untuk melakukan pembiasaan baik selama di sekolah maupun di rumah dan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya juga sebagai pengajar ekstrakurikuler, saya memberikan atau memfasilitasi siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler paduan suara. Saya menampung bakat dan minat dari siswa dan saya arahkan sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Dan saya selalu terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.